Bukan. Nah, ini namanya dakwah. Ya kan? Tapi kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan, itu namanya penistaan. Gitu. Jadi itulah Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja menyaksikan cuplikan video dari Edis TV, di mana dalam video itu dia mempersoalkan sebuah spanduk dari Mualaf Jogja Center, ya, yang mengadakan seminar atau ceramah dalam bentuk dakwah tentang benarkah Bible sudah dipalsukan, menghadirkan narasumber Haja Mulyana, ya. Jadi di sana Edis TV ini dia mempersoalkan, ya, bahwa apa yang muncul di baliho itu tidak dilihat sebagai bentuk penistaan, tetapi kalau seandainya yang tertulis itu benarkah Al-Quran sudah dipalsukan, dia mengatakan ini dianggap sebagai bentuk penistaan. Nah, disinilah kami melihat ada kekeliruan dari cara berpikir Edis TV. Kekeliruan itu berpangkal pada salah paham tentang arti dakwah, ya. Nah, kalau kita googling tentang dakwah ini, bisa kita katakan, ya, secara sederhana, dakwah itu berarti upaya untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu, ya. Jadi dakwah dalam konsep Islam ini merupakan upaya untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sumber dari ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dalam upaya dakwah itu, baik ustadz atau dai yang menyampaikan pengajarannya itu, dia menyampaikan apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalam dakwah itu, seorang ustadz atau seorang dai, dia tidak menyampaikan pemikiran pribadinya. Dia menyampaikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu palsu, ya ini memang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sudah sesuai. Jadi tidak ada yang salah. Karena apa? Karena dalam Al-Quran juga sudah dikatakan demikian. Itu. Ini sama seperti ketika Abdul Somad dia mengatakan pada salib ada jin kafir. Itu, ya. Dulu kan sempat dihebohkan, tetapi Abdul Somad dia mengatakan, ya ini akidah. Dia menyampaikan ajaran Islam. Atau misalnya bukan Yesus yang disalibkan. Itu banyak ustadz membahas tentang ini kan. Bahkan dalam pengajarannya mereka mengatakan orang Kristen ini bodoh, maunya dibohong-bohongi, bukan Yesus yang disalibkan. Itu. Atau misalnya kalau umat dalam dakwah itu dikatakan orang Kristen itu adalah orang kafir yang pantas dimusuhi, yang pantas dibunuh. Ini tidak salah semuanya, karena semuanya ini merupakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi, kalau orang menyampaikan ajaran Islam, ajaran agamanya, ya jelas ini bukan penistaan. Berbeda dengan orang Kristen kalau mengatakan Al-Quran sudah dipalsukan, ya jelas ini penistaan, karena yang disampaikan itu pemikiran pribadinya, bukan ajaran agamanya, karena agama Kristen tidak mengajarkan tentang hal itu. Agama Kristen tidak sibuk mengurus
aja agama lain. Tidak. Agama Kristen sibuk mengurus bagaimana membangun jemaatnya supaya menjadi lebih baik sehingga mereka akhirnya bisa menikmati keselamatan kekal. Ya, hanya Islam yang sibuk mengurusi ajaran agama lain. Jadi kalau ada ustadz, ada dai menyampaikan dakwah terkait dengan ajaran agama lain seperti ajaran agama Kristen, itu bukan penistaan karena itu sesuai dengan ajaran Islam, berbeda dengan sebaliknya. Nah, pada titik inilah kekeliruan Edis TV. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa semuanya ini bukanlah penistaan, ya. Jadi bisa ditegaskan apa yang disampaikan oleh umat Islam terkait dengan ajaran agama lain, ya, ini bukan bentuk penistaan. Nah, kita sampai pada catatan akhir, ya. Dari apa yang disampaikan tadi, ya bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwa umat itu dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhannya. Jadi apapun agamanya, kita itu dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan kita. Nah, demikian juga umat Islam. Umat Islam dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhannya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa yang pertama, Islam boleh menghina agama lain. Itu karena ini sudah sesuai dengan ajaran agamanya. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allahnya. Nah, jadi dengan menghina agama lain, bentuk lainnya itu adalah memusuhi ajaran agama lain atau membenci umat agama lain. Itu, ya. Nah, ini diperbolehkan karena ini yang tertulis dalam ajaran Islam, ya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis. Poin yang kedua yang mau disampaikan di sini adalah Islam boleh membunuh orang yang menista agamanya, ya. Boleh. Karena apa? Sekali lagi, ini sesuai dengan ajaran Islam dan semuanya ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini, ya, yang perlu dipahami. Jadi bagi saudara-saudari muslim, ya silakan. Kalau Anda memiliki nalar akal sehat, kalau Anda memiliki hati nurani, coba pikirkanlah tentang agama Anda. Sekian dan terima kasih.